Udara di ibu kota sedang tidak baik-baik saja. Polusi udara yang menyelimuti kota Jakarta dan sekitarnya semakin hari semakin parah. Bahkan tidak jarang Jakarta menduduki peringkat pertama kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Polusi udara yang semakin parah dinilai sebagai akibat emisi kendaraan bermotor berbahan fosil. Menurut Dewan Proper KLHK, dari polusi udara di Jakarta, sekitar 57%-nya merupakan sumbangan dari kendaraan berbahan bakar minyak. Dan dari jumlah itu, hampir 98% diantaranya berasal dari kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan-jalan ibu kota. Lalu apakah benar polusi udara yang semakin parah adalah akibat emisi kendaraan bermotor berbahan fosil? Bagaimana penjelasan dan kemudian solusinya? Saya Lucia Saharwi akan berdialog dengan sejumlah narasumber, di antaranya Ibu Lukmi Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Puji Lestari, Guru Besar Teknik Lingkungan ITB, dan Bapak Ferdi Hasiman, peneliti Alpha Research Database Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di studio. Semoga kita semua tetap sehat ya meskipun di tengah kualitas udara Jakarta yang buruk ini. Ya karena masih memang bisa bernafas. Betul. Karena memang polusi udara di kawasan ibu kota ini tengah menjadi sorotan lantaran semakin hari semakin parah saja. Menurut pemerintah ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Lantas seperti apa solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengurangi polusi di kawasan Jakarta dan sekitarnya? Berikut informasinya. Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Polusi udara yang menyelimuti langit ibu kota semakin hari semakin parah saja. Bahkan tak jarang Jakarta masuk dalam daftar kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Presiden Jokowi mengungkap penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Yang pertama adalah terjadinya kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan konsentrasi polutan tinggi. Kedua adalah pembuangan emisi dari transportasi. Dan yang ketiga adalah aktivitas industri di Jabodetabek terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Dalam jangka panjang untuk perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. Dan yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai kondisi ini merupakan akibat emisi kendaraan bermotor yang setiap tahun terus meningkat. Jumlah kendaraan rata-rata bertambah 1,2 juta setiap tahunnya. Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor. Menyikapi kondisi ini, salah satu solusi yang digaungkan pemerintah adalah beralih ke kendaraan listrik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam penggunaan kendaraan listrik. Sejak Maret 2022, Transjakarta sudah mengoperasikan 30 bus listrik. Sedangkan dalam tahun ini, Pemprov DKI pun akan menambahkan 100 unit bus listrik. Yang untuk baterai tahun ini 100 kita tambah berbasis baterai. Jangka pendek, jangka panjang sama. Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga mengimbau instansi pemerintah dan perusahaan swasta di Jakarta mulai beralih ke kendaraan listrik. Penggunaan EV ini perlu intensif ya. Pak Gubernur sudah melakukan, kami sudah melakukan. Saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV ya. Dari motor, dari mobil bersamaan dengan yang lain. Menteri Perhubungan juga meminta PLN untuk menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Jakarta.
Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penyebab daripada kualitas udara yang buruk di Jakarta ini dan juga bagaimana solusinya, saya ingin bertanya kepada Ibu Lukmini, sebenarnya standar udara dinyatakan buruk atau bersih itu apa, Bu? Iya, indeks, dengan menggunakan indeks ya, bicara baik atau buruknya itu menggunakan indeks. Kalau di Indonesia ada indeks standar pencemar udara, kita sebut ISPU. Dan setiap negara punya kewenangan untuk merumuskan atau membuat rumus indeks tadi. Oke. Ada indeks kualitas udara AQI, itu miliknya Amerika, Air Quality Index. Nanti Malaysia juga punya sendiri. Terus Singapura, Kanada, semua punya. Kita juga punya. Iya, begitu kita ya? namanya ISPU. Jadi itu adalah angka tanpa satuan yang membandingkan hasil pengukuran kualitas udara diukur dengan peralatan tertentu yang diatur juga oleh peraturan di suatu negara. Indonesia itu semua sudah mengatur, namanya ISPU itu diatur di Permen LHK nomor 14 tahun 2020. Jadi peralatannya seperti apa, lokasinya seperti apa. ISPU itu menggambarkan kualitas udara ambien. Jadi bukan kualitas udara di tempat emisi tertentu, sumber pencemar tertentu, tidak. Tapi menggambarkan kualitas udara di suatu wilayah. Oke, Begitu. menurut data ISPU ini bagaimana? Ya, menurut data ISPU kami setiap 24 jam ya, menghitungnya setiap 24 jam tapi dihitungnya per jam sekali. Oke. Jadi hitungan 24 jam dihitung satu. Dibikin Jadi rata-rata sehari begitu ya? 24 jam, sehari ada 24 ISPU begitu. Ya, hitungannya begitu. Dari data ISPU yang ada di Indonesia ini, kualitas udara Jakarta pada umumnya didominasi sedang, Oke. terus baik, dan untuk musim kemarau beberapa waktu itu kondisinya tidak sehat. Seperti itu berdasar hitungan ISPU di Indonesia. Dan kondisi tidak sehat itu memang di Jabodetabek saja atau bagaimana? Ya, bisa terjadi di tempat-tempat lain juga karena kualitas udara sangat dipengaruhi oleh musim, itu mempengaruhi. Kecepatan dan arah angin itu juga mempengaruhi. Oke. Selain juga topografi juga mempengaruhi. Kalau misalnya arah angin dari timur tapi dihalangi suatu kota ada pegunungan misalnya, angin kan nggak bisa masuk ke situ. Jadi muter ke sana. Itu juga mempengaruhi kualitas udara di suatu tempat tersebut. Oke. Karena terhalang jadi tidak bisa terencerkan pencemar di situ. Jadi bisa terkungkung, dan karena kalau bentuknya partikulat ya sangat halus, PM2,5 misalnya sangat halus, kecil, itu bisa di situ itu posisinya di udara itu bisa mengambangnya lama gitu. Oke. Tapi rata-rata mungkin dalam beberapa minggu ini kondisi kualitas udara di Jakarta tidak begitu baik begitu ya, Bu ya? Ya, saya mendata ini dari 19 hari ya. Kalau kita lihat yang ISPU jam 3 sore saja. Jadi kan berubah dalam sehari itu kita punya data ISPU itu 24 data ISPU. Iya. Jadi bisa jadi jam 00 sampai jam 5 pagi sehat, jam segini sampai segini tidak, ya begitu terus, gerak terus ya. Berarti gitu. kira-kira menurut Anda kesimpulannya apa, Bu? Penyebab utamanya ini apa? Ya, tadi musim kemarau, sekarang ini lagi musim kemarau. Memang berdasar data kami beberapa tahun terakhir, kita mendata setiap musim kemarau bulan Juni, Juli, Agustus itu kualitas udaranya pada saat-saat tertentu ada yang lebih buruk dibanding musim penghujan. Musim penghujan itu arah angin dari barat ke timur. Begitu, dari barat ke timur ya. Kalau sekarang dari timur ke barat itu biasanya udaranya tidak lebih atau tadi lebih buruk dibanding. Oke. Jadi ini lebih karena musim kemarau begitu ya? Tapi tidak hanya itu, kan penyebabnya banyak. Nah, selain itu tadi kan dari kondisi alam yang tidak bisa kita kendalikan ya. Betul. Tapi kontribusi dari sumber pencemar itu juga mempengaruhi, sudah sangat jelas ya. Tadi ada sumber pencemar itu ada sumber bergerak, ada sumber tidak bergerak. Kita mengklasifikasinya begitu. Sumber bergerak itu dari transportasi, kalau sumber tidak bergerak itu dari industri. Ya termasuk ya pembangkit, ya pembakaran sampah. Itu stockpile yang ada seperti stockpile batu bara yang banyak-banyak di pelabuhan itu juga menjadi permasalahannya. Dari kajian yang dilakukan oleh Vital Strategis dan juga oleh DKI Jakarta sendiri menunjukkan
potensi atau sumber pencemar tertinggi di Jakarta itu dari kendaraan bermotor, dari inventarisasi MPC ya. Kedua ya nanti industri itu juga mempengaruhi. Oke, baik. Kalau Ibu Puji, Anda melihatnya bagaimana ini? Karena dari data-data yang dirilis sejumlah NGO, Jakarta ini sering masuk sebagai salah satu bahkan selalu yang tertinggi begitu ya, sebagai kota dengan kualitas udara yang terburuk di dunia. Ini bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Saya kira ada hal-hal yang perlu diluruskan ya. Kalau saya lihat di sini berita-berita yang beredar itu sangat kadang-kadang membuat persepsi masyarakat yang berbeda. Jadi saya kira ini ada hal yang perlu diluruskan dari pemahaman masyarakat, kemudian juga yang tentunya yang merilis berita itu juga kan harus kita lihat kredibilitasnya, kemudian data yang digunakan itu saya kira kalau ini terlepas dari kondisi Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja ya, tetapi maksud saya ada hal-hal yang perlu diluruskan oleh masyarakat. Masih ada yang tidak mengetahui ini antara tadi disebutkan oleh Bu Lukmi terkait ISPU misalnya atau Air Quality Index kalau di Amerika. Ada yang merilis dengan konsentrasi. Kadang-kadang masih ada yang tidak paham ya secara benar ketika dia menyebut Air Quality Index, di situ masih ada mikrogram per meter kubik yang seharusnya tidak bersatuan. Nah itu sebenarnya edukasi terhadap masyarakat di dalam mencermati suatu data itu penting ya. Jadi tidak harus karena saya lihat itu data yang dilihat itu warnanya udah merah-merah, kesan merah itu udah langsung membuat orang takut. Ya. Padahal kita harus mencermati angkanya itu seperti apa, ini dari mana, kemudian kasus yang di blow up misalnya atau yang dibawa oleh isu itu bagaimana. Jadi kan misalnya ada yang menyampaikan terkait dengan data dari model misalnya. Ada kriteria kita di dalam melakukan modeling sehingga kita mendapatkan hasil yang valid, input model yang digunakan apakah itu sudah tepat misalnya. Sehingga kenapa menghasilkan angka yang seperti itu yang membuat kegelisahan masyarakat ya kalau menurut saya itu membuat resah. Ya ini terlepas memang kita harus tanganin karena memang kondisi polusi udara sedang tidak baik-baik di Jakarta. Tapi tentu tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Lukmi penyebabnya adalah banyak hal. Mungkin bisa tahu ya Mbak ya kalau misalnya kendaraan tetap saja ada jumlahnya banyak menghasilkan emisi, industri tetap berjalan, kemudian pembangkit tetap berjalan. Tapi kenapa pada saat ini tinggi, kenapa kemarin tidak? Misalnya tentu ada faktor-faktor yang tentunya berpengaruh terhadap kondisi kualitas udara di satu daerah tadi. Karena sumbernya sama, transportnya juga macet, industrinya ya juga masih berjalan, pabriknya masih produksi, pembangkitnya jalan. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang memburuk sekarang begitu tinggi, ya? itu ada faktor-faktor lain, faktor-faktor eksternal yang berpengaruh di luar kondisi sehari-hari. Nah itu misalnya El Nino yang panjang, itu El Nino yang menyebabkan musim kering yang panjang, itu juga berpengaruh. Kemudian juga tidak ada curah hujan yang tadi karena kemarau panjang. Kemudian juga planetary boundary layer-nya. Jadi sebenarnya mixing height-nya itu planetary boundary layer-nya itu tipis, kemudian mixing height-nya itu rendah. Itu juga akan membuat membuat polutan itu terperangkap di satu wilayah atau daerah. Kalau sumbernya kita udah tahu ada transport, ada industri yang pasti itu ada. Cuma dengan sumber yang sama, kenapa di hari ini tuh bisa menyebabkan seperti ini? Itu yang itu. Oke, baik Pak Ferdi, Anda melihatnya bagaimana? Apakah menurut penilaian Anda semakin hari kualitas udara di Jakarta ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu lebih memburuk atau bagaimana? Kalau secara kasat mata sih biasa-biasa aja sebenarnya ya. Hanya memang yang kelihatan sekarang kan karena simpang siur informasi yang beredar ke publik seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi memang yang paling penting itu standarisasi data itu penting ya. Jadi saya kira harus melewati satu pintu, jangan sampai terjadi disinformasi terhadap data. Karena kita tahu bahwa sumber polusi di Jakarta ini kan banyak seperti yang dijelaskan Ibu tadi ya. Ada transportasi publik dari BBM dengan fosil, ada batu bara dan segala macamnya. Dan semua itu saya kira penting untuk disampaikan ke publik. Dan jangan sampai detil-detil informasi seperti itu nggak disampaikan. Karena simpang siur informasi itu akan menyebabkan kerisauan publik. Padahal kan kita yang menjalankan ini di Jakarta kan sebenarnya biasa-biasa aja.
biasa-biasa aja. Dan saya kira ini perlu political will dari pemerintah ya, untuk bagaimana ini alarm bagi pemerintah bahwa data-data yang disodorkan ke publik ini alarm untuk mendesain kembali kebijakan DKI Jakarta. Saya sepakat bahwa polusi udara di Jakarta ini lumayan cemar, kotor, tinggi, dan itu menjadi pusat perhatian global, bukan hanya Indonesia ya, menjadi pusat perhatian global. Oleh karena itu ya kita meminta pemerintah untuk mendesain kembali kebijakan yang ramah lingkungan hidup, yang green gitu loh, sehingga Jakarta itu menjadi kota yang ramah untuk ditinggal ya, karena kita tahu bahwa penduduk dari berbagai wilayah ini ada di Jakarta. Jakarta ini miniatur Indonesia lah. Jadi sebagai miniatur ya, kalau Jakartanya kotor ya ini jadi gambaran umum Indonesia. Oleh karena itu ya menurut saya bagaimana kebijakan dari pemerintah, KLHK, Kementerian ESDM dan kementerian terkait saya kira harus melihat kembali. Juga pemerintah DKI ya. Jakarta ini padat ya, industri banyak sekali di sini, lalu sebagai ibu kota manusia juga padat. Seiring dengan kepadatan penduduk, saya kira ya pasti konsumsi untuk kendaraan bermotor dengan mobil juga gede ya. Kita tahu dari data ya 2017-2014 masih di angka 17 juta itu. Tapi sekarang sudah meledak sampai 24 juta kendaraan bermotor. Jadi ini menurut saya harus diantisipasi. Ledakan penduduk yang tinggi dengan konsumsi yang tinggi itu perlu dibuat desain kebijakan yang bagus. Jadi solusi seperti apa untuk mengatasi kualitas udara yang buruk begitu ya? Yang kita sudah tahu tadi penyebabnya salah satunya adalah kendaraan bermotor begitu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih membahas mengenai kualitas udara ibu kota dan solusinya. Ibu Lukmi, kalau tadi kita sudah tahu ya bahwa penyebab utamanya salah satunya adalah karena penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil begitu. Nah, kemudian apakah ini berarti pemerintah akan membatasi penggunaan kendaraan ini atau bagaimana solusinya? Dari arahan Bapak Presiden sudah jelas semua harus terlibat melakukan intervensi untuk perbaikan kualitas udara Jakarta. Nah, kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Menteri sudah menegaskan untuk melakukan 7 langkah-langkah kerja dalam jangka pendek ini. Jadi solusinya juga sudah diarahkan Pak Presiden, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang jangka pendek ini langkah kerjanya ada 7, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber pencemar yang ada di Jabodetabek. Dan saat ini sudah dikerjakan. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap sumber emisi bergerak, yaitu dari transportasi, bagaimana emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Nah, saat ini sudah dilakukan juga dan akan berjalan terus ini uji emisi bagi kendaraan-kendaraan bermotor. KLHK sudah memfasilitasi uji emisi gratis di kantor KLHK di Manggala Wana Bakti dan juga di Kebonanas, dan itu boleh untuk umum, dan juga nanti kami akan melibatkan juga kementerian atau lembaga yang melakukan uji emisi pun juga bisa gabung di situ. Dari situ sebenarnya uji emisi itu sebagai entry point ya untuk mengetahui seberapa banyak kontribusi emisi dari kendaraan bermotor. Nanti sama-sama bisa melihat dan menghitung berapa sih sebenarnya. Dan ini akan menjadi bahan kebijakan lebih lanjut nanti kalau dikatakan tadi ya harus membuat terobosan baru. Nah, itu sebenarnya entry point seperti itu. Dan yang pasti juga hasil uji emisi ini sesuai peraturan yang ada nanti bisa digunakan sebagai pengenaan pajak pencemaran lingkungan dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor, bisa seperti itu. Dan juga sebagai insentif disinsentif parkir. Jadi nanti hasil uji emisi ini dalam waktu pendek ini di Kementerian Lingkungan Hidup bagi kendaraan-kendaraan yang tidak lulus uji emisi tidak boleh masuk ke area kantor kami. Dan harapannya kementerian, lembaga maupun kantor pemerintah lainnya juga mengikuti gitu. Termasuk itu bahkan mungkin pemerintah dan daerah, swasta juga. Ya, betul. Kami memang mendorong ke sana. Dan yang ketiga, langkah ketiga adalah penanaman pohon. Itu juga digalakkan. KLHK juga memiliki stok bibit pohon di Rumpin itu cukup banyak. Nanti ketika waktu tepat juga akan ditanam, sudah dijadwalkan karena ini musim kemarau nggak bisa sembarangan menanam ya, tentu ada cara-caranya. Yang keempat, pengawasan
terhadap emisi atau gas buang dari kegiatan-kegiatan usaha kegiatan yang ada di Jakarta. Dari sumber-sumber tidak bergerak seperti industri, ya termasuk stockpile, termasuk pembakaran terbuka seperti pembakaran sampah, pembakaran limbah elektronik, dan juga pembangkit dan industri lainnya. Itu pengawasan. Tadi udah 4 ya. Yang kelima itu adalah penegakan hukum. Jadi akan kena sanksi sama. Yang sumber tidak bergerak dari industri juga akan kena sanksi. Ada sanksi administrasi, perdata maupun pidana. Untuk kendaraan bermotor. Ada pembatasan umur tidak sih untuk kendaraan? Kendaraan bermotor. Iya. Ya, di Indonesia pengaturan pembatasan umur itu bukan umur, tapi di baku mutu emisinya, standar emisinya itu ada diatur kendaraan kurang dari diterbitkannya kurang dari tahun 2007. Baku mutu emisinya gede itu. Emisinya. Standarnya besar. Berikutnya antara 2007 sampai 2018. Nilainya berapa? Berikutnya yang terakhir lebih dari tahun 2018. Artinya jika kendaraan kita beli tahun 2018 atau buatan 2018 harus mengikuti baku mutu emisi. Seperti ini. Dan itu selisihnya 10 kali lipat loh. Jadi banyak. Jadi penggunaan bahan bakar, perawatan kendaraan yang lebih baik lagi, itu bisa menghasilkan emisi yang baik. Harapannya sesuai peraturan. Jadi sudah diberi kelonggaran. Artinya kita tidak membatasi, maksudnya di Indonesia ya, peraturannya tidak umur, tapi kepada emisinya begitu ya. Gitu. Ya nanti kalau tidak lulus emisi berkali-kali, misalnya 2 kali, bisa jadi ya nggak boleh beroperasi. Artinya tidak bisa diperpanjang pajaknya, tidak bisa mengurus STNK. Dan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 sudah menstate bahwa hasil uji emisi digunakan sebagai syarat administrasi untuk membayar pajak. Dan besarannya sudah dihitung, tinggal uji publik. Dan denda juga bisa. Jika ini peraturan lalu lintas ya, undang-undang lalu lintas, itu juga bisa kena denda. Dan saya kira kita akan melakukan, sudah sepakat ini dengan asalkan kepolisian. Betul-betul dilakukan begitu ya, ada penegasannya. Ada rahasia, ini tanggal 25, jadi siap-siap juga harus uji emisi. Dan nanti dilanjutkan dengan rahasia dan dilanjutkan denda tentunya, tilang begitu. Baik, Ibu Puji, Anda melihat bagaimana? Ini kan memang kebutuhan kendaraan ini tiap tahun bertambah terus ya begitu, seiring dengan pertambahan penduduk begitu ya. Nah, lalu apa dampaknya ini nanti kalau setiap tahun ini bertambah terus terhadap ibu kota ini, dampak polusinya seperti apa, Ibu? Ya, tadi sudah kita sampaikan bagaimana polusi udara di satu kota atau ibu kota, terutama juga kita sudah tahu sumbernya apa. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Kan kita juga sudah tahu ada beberapa faktor sebenarnya untuk sektor transportasi ini yang bisa kita propose ya, artinya karena kan sebenarnya tadi sudah disampaikan Bu Lukmi, salah satunya adalah penerapan baku mutu atau standar yang lebih ketat ya. Kemudian juga sebenarnya bahan bakar yang lebih bersih. Jadi kalau misalnya kita punya clean fuel, kemudian improve teknologi yang ada, misalnya juga nanti pengawasan yang ketat lah terhadap misalnya apa benar nih mobil sudah pakai catalytic converter yang benar misalnya, itu kan juga adalah satu pengawasan termasuk dengan uji emisi. Kemudian Euro 4, kalau Euro 4 sekarang sudah diimplementasikan di Indonesia, itu tentunya itu bisa akan menurunkan, karena kita pernah menghitung ya kalau Euro 4 itu diimplementasikan di Indonesia berapa sih penurunannya, berapa persen terhadap total emisi yang ada di Jakarta. Euro 4 maksudnya apa? Euro 4 tuh bahan bakar sama kendaraan. Teknologi kendaraan Euro 4, kemudian harus diikuti dengan bahan bakar juga yang untuk Euro 4. Jadi harus mensupport. Jadi kalau misalnya peraturannya sudah ada Euro 4, tapi kalau bahan bakarnya tidak tersedia, ya berarti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, itu harus ada apa yang sudah dituliskan atau ada dalam peraturan, mestinya ada infrastruktur yang lainnya itu disiapkan. Nah, itu kalau itu tidak dijalankan dengan baik atau tidak disiapkan dengan baik, ya mungkin tidak akan. Tapi kalau teknologinya bagus, bahan bakarnya bagus, kalau kita sampai bisa ke Euro 6 atau mungkin ada penerapan sanksi yang lain, misalnya ada ERP misalnya itu diterapkan, itu juga akan bisa menurunkan jumlah
emisi yang ada di Jakarta. Penggunaan Kita mobil sudah listrik menghitung. bagaimana kendaraan Penggunaan mobil listrik bisa mengurangi juga, tetapi mungkin penetrasinya tidak bisa seperti kita membalikkan tangan. Kalau mobil listrik itu perlu waktu ya untuk penetrasi ke market, penetrasi ke pemakai, itu mungkin berapa persen. Kita juga pernah menghitung ya dari sisi emisi, kalau mobil listrik itu diimplementasikan di Indonesia misalnya tahun 2030 itu bisa juga menurunkan emisi 20%-an lah kira-kira. Tetapi tentunya itu tergantung dari penetrasi. Apakah masyarakat sudah mampu membeli, apakah Indonesia sudah menyediakan infrastruktur yang pas misalnya, termasuk tadi itu tempat charger di mana mereka mengisi bahan bakar. Kemudian juga selain itu tentunya harus ada survei. Survei apa? Sebenarnya demand-nya masyarakat itu menggunakan kendaraan itu kemana sih? Nah itu baru kita sebenarnya bisa tangkap apakah mobil listrik itu perlu untuk dalam kota saja misalnya atau tidak diperlukan. Kemudian di mana sih kira-kira infrastruktur untuk memasang charger itu diperlukan. Nah itu sebenarnya harus ada demand dari demand tentang penggunaan kendaraan. Sepeda motor itu di mana, mobil di mana penggunaannya, apakah hanya itu ke kantor saja misalnya. Jadi harus dilakukan pemetaan dulu. Betul, begitu ya harus Ibu ada ya. pemetaan Ya. itu. Baik, Pak Ferdi, kalau Anda melihat kebijakan apa sih seharusnya yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak ini? Saya kira penyebabnya sudah tahu tadi ya Mbak ya. Iya. Terbesar itu kan dari transportasi publik ya. Kalau melihat data sih 46 sampai 57% itu dari transportasi umum. Dari yang lain-lain termasuk pembangkit itu sisanya. Bahkan batubara kecil yang disampaikan ke publik selama ini kan hanya membesar-besarkan. Padahal itu dari pembangkit batubara hanya 0,4% ya. Oleh karena itu menurut saya saya sudah sampaikan desain kebijakan yang penting. Jadi kalau masalahnya karena polusi karena transportasi ya, saya kira perlu lakukan perubahan di transportasi, harus mengubah dari konvensional ke kendaraan listrik. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden saya kira sudah pas ya. Hanya memang proses perubahan ini kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung jadi gitu loh. Jadi kita tahu kalau dari data Gaikindo ya, jadi jumlah unit kendaraan listrik 2022 aja yang udah terjual itu baru 4.600, 0,9% dari penjualan kendaraan mobil yang ada sekarang. Untuk motor itu lebih parah lagi, baru 30-an ribu unit dibandingkan dengan motor BBM ya 29 juta. Padahal penyumbang terbesar itu kendaraan bermotor. Ya, jadi kalau merujuk ke yang disampaikan oleh Ibu tadi dari KLHK ya boleh-boleh aja memberi sanksi, uji emisi apa segala macam. Tetapi kalau kendaraan yang digunakan masih menggunakan BBM fosil, saya kira itu agak berat. Dan kapasitas sumber daya kita untuk memonitor dan memantau itu tentu penting ya, karena ini menurut saya perlu pendisiplinan mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat sendiri. Kalau enggak ya agak sulit. Kalau kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti, Pak Ferdi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan sesaat lagi setelah pariwara. Ya, kita masih membahas terkait solusi untuk mengatasi kualitas udara yang buruk di Jakarta. Ibu Puji, kebijakan apa yang Anda lihat harus diambil oleh Pemprov DKI supaya ini bisa bekerjasama mungkin dengan wilayah-wilayah lain begitu ya mengatasi masalah polusi di Jakarta? Ya, saya kira yang harus dilakukan adalah pengawasan. Ya, jadi monitoring terhadap kebijakan yang sudah ada, bagaimana implementasinya, bagaimana mengawasinya. Kemudian kerjasama antar wilayah itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena kalau Jakarta ini ada daerah penyangga Jabodetabek. Dan itu juga commute-nya itu dari wilayah tersebut. Jadi kalau kendaraan itu ya dari Bekasi bisa ke Jakarta, dari Bogor ke Jakarta. Sehingga saya kira Jakarta itu kalau nggak salah itu punya namanya BKSP. Itu kenapa tidak diaktifkan kembali? Gitu ya. BKSP itu kalau nggak salah Badan Kerjasama Pengelolaan atau Pengendalian gitu ya untuk wilayah Jabodetabek JUR kalau nggak salah. Itu pernah saya diundang beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu.
Nah, dan saya kira itu adalah antar wilayah dari tiga provinsi, itu Banten, Banten, Jawa Barat dan juga DKI. Nah, sebenarnya itu adalah pengawasan bersama, itu akan sangat membantu saya kira kebijakan itu apabila dilakukan dengan 3 provinsi yang terkait. Saya kira itu akan sangat membantu karena kendaraan itu lalu lintasnya akan pergi di antara 3 provinsi itu yang ada di DKI ini, tidak melulu dari DKI, bisa dari Bogor, dari Depok gitu ya. Tapi kalau masing-masing wilayah itu juga mengawasi, tidak hanya DKI, percuma kalau DKI saja yang diawasi, tetapi kemudian daerah sekitarnya tidak dilakukan pengawasan. Nah, itu saya kira akan percuma ya, tidak hasilnya tidak akan maksimal. Pengawasan Juga, seperti apa nih maksudnya, Bu? jadi tadi Pengawasan uji misalnya emisi termasuk gitu? salah satunya adalah Oke. uji emisi. Itu akan diberlakukan tidak hanya di kota Jakarta, tapi Oke. harus sekitarnya, sehingga kendaraan yang masuk ke Jakarta pun sudah kita Saring terlebih dahulu kita lah saring begitu ya? sudah baik gitu. Tapi Iya. kalau itu tidak dilakukan di Jakarta aja, itu kan percuma, artinya Betul. yang dari luar masuk juga. Oke. Kemudian juga dari sisi pengawasan di sektor industri, saya kira itu juga penting kalau masing-masing wilayah juga mengawasi, karena kalau yang hanya di Jakarta diawasi, yang di daerah kota lain nggak diawasi, sementara tadi ada transboundary polutan, Betul. bisa saja dari daerah lain masuk ke Jakarta atau sebaliknya. Pengaruh terbawa angin betul, begitu ya? itu pengawasan terhadap sektor-sektor itu sangat penting. Oke, Pak Ferdi, menurut Anda dengan uji emisi saja apakah cukup untuk mengatasi masalah kualitas udara ini? Nggak cukup sih Mbak, karena tergantung. Pengawasan boleh, sepakat pengawasan dilakukan. Bahkan harus lintas sektor ya, lintas kementerian. Kalau DKI Jakarta kan nggak bisa mengandalkan Pemda ya, Pemprov ya. Tapi ini pemerintah pusat, karena ini urusan Jakarta, ini urusan yang kompleks, urusan Indonesia lah. Jadi pengawasan nggak cukup. Saya kira kebijakan yang paling penting adalah harus memulai. Jadi perubahan konversi dari mobil atau transportasi konvensional ke mobil listrik itu menjadi penting. Kalau kita lihat ya di data yang disodorkan ke publik sekarang, kalau kita menggunakan BBM sih Mbak, 1 liter BBM itu senilai dengan 1,2 kWh listrik kan. Emisinya 1 liter BBM itu emisinya 2,4 kg CO2e. Oke. Tetapi kalau kita menggunakan kendaraan listrik, itu emisinya hanya 1,3 kg CO2e. Jadi kelihatan sekali bahwa 50% ya penurunan emisi. Oleh karena itu menurut saya desain kebijakan yang paling praktis, konkret sekarang harus memulai. Kalau kita nggak memulai agak sulit. Jadi Pemprov DKI sekarang sudah mulai mendorong pengembangan mobil listrik ya. Iya. Apalagi kalau kita mobil listrik ini sebenarnya bahan bakunya kita sudah punya ya. Jadi kita punya nikel yang berlimpah. Indonesia itu termasuk negara punya kontribusi nikel terbesar di dunia. 27-30% ya nikel di dunia. Dibandingkan kita dengan BBM, kita harus mengimpor dari luar 50%. Dan itu yang membuat negara itu menderita defisit sejak 2014. Dan saya kira ini menurut saya berkah lah bagi Indonesia untuk mulai, untuk paling kurang kita punya bargaining position gitu loh. Bagaimana kita memulai kebijakan baru, bahkan di tingkat global kan sudah ada paradigma ya, sudah mulai beralih menuju sebuah proses yang disebut dengan transisi energi. Jadi beberapa negara itu, Cina misalnya ya, Cina itu kalau kita lihat di data penjualan kendaraan listriknya itu sudah 1,7 juta unit kendaraan yang sudah terjual ya, Cina. Begitu juga negara-negara lain di Eropa. Kalau mereka sudah berhasil untuk melakukan desain kebijakan ini, kenapa kita enggak gitu loh? Padahal kita punya sumber daya alam yang berlimpah, bahkan nikel, tembaga, apa segala macam itu adalah bahan baku untuk pembangunan ekosistem mobil listrik ya. Kalau kita gagal untuk menggunakan ini ya, sayang sekali begitu ya. Sayang gitu loh. Jadi ini kesempatan bagus untuk kita untuk memulai, apalagi dengan proses transisi energi menuju lingkungan yang green, yang bersih gitu loh. Ibu Lukmi, selain uji emisi, apalagi akan dilakukan pemerintah terkait mengatasi penyebab dari kualitas udara buruk ini? Kan kita tahu karena gara-gara kendaraan bermotor begitu. Ini bagaimana solusinya selain uji emisi? Tadi kan sudah saya sebutkan, jadi yang dilakukan langkah-langkahnya ada 7 langkah ya, yang jangka Tapi pendek. terkait dengan kendaraan sendiri ini Yang bagaimana? kendaraan, ya kan dilakukan uji emisi dan tidak hanya di Jakarta saja, tadi sudah disampaikan, tapi juga di Jabodetabek ada 8 kabupaten kota dan 2 provinsi, Jawa Barat dan Banten. Saat ini kami melakukan pelatihan
Kami dengan DKI berkolaborasi dengan Pemda tadi sebanyak 8 dan 2 provinsi saat ini pelatihan personil yang melakukan uji emisi dan juga bengkel-bengkelnya. Nanti dari situ kita akan menindaklanjutinya dengan melakukan uji emisi di semua daerah tersebut. Jadi memperbanyak fasilitas-fasilitas uji emisi. Oke. Jadi tadi kalau misalnya dengan adanya uji emisi dan semua kendaraan memenuhi baku mutu emisinya saja dengan baku mutu emisi yang diklasifikasikan, ya itu dapat kita hitung seberapa besar kontribusinya emisinya terhadap lingkungan. Kita akan bisa menghitung ini nanti. Kita lihat dalam waktu sebulan 2 bulan ini dengan ada razia, dengan juga ada nanti denda tilang jika dia melebihi gitu, itu tapi urusan tupoksinya polisi ya. Kalau tupoksinya KLH tadi mengikuti atau mengacu pada peraturan yang berlaku tadi untuk kendaraan bermotor. Oke, apakah kemudian ada juga mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik? Jangan dibahas dulu Bu, kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog kami akan kami lanjutkan sesaat lagi setelah pariwara. Ya, kembali lagi dalam perbincangan mengenai mengatasi kualitas udara buruk di Jakarta. Ibu Puji, Anda melihat bagaimana sih kendaraan listrik ini bisa menjadi solusi dalam pencemaran di ibu kota? Ya, salah satu sebenarnya. Kendaraan listrik itu bisa menjadi salah satu solusi ya. Bukan seluruh solusi ada di situ, tapi menjadi salah satu solusi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya dengan berpindahnya sebagian kendaraan tentunya ke mobil listrik itu juga akan menurunkan emisi. Kami pernah menghitung, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau tahun 2030 itu bisa menurunkan sampai 20% lebih lah. Kalau kita bisa tergantung penetrasi tadi yang saya sebutkan. Karena kendaraan listrik kan tidak bisa merta-merta dipindahkan begitu saja. Tentunya harus bertahap ya kalau untuk menggunakan kendaraan listrik. Kemudian juga perlu diingat bahwa sebenarnya di Jakarta itu yang sumber utamanya kendaraan bermotor itu adalah sepeda motor. Ya. Sepeda motor itu cukup tinggi ya. Dari hasil kajian kita itu untuk CO itu hampir 70-80% itu dari sepeda motor. Ya. Jumlahnya cukup banyak, bukan dari mobil, justru dari sepeda motor yang paling tinggi. Nah itu kalau mau mengkonvert mulai dari sepeda motor saya kira akan lebih bagus juga gitu ya. Baik, Bu Lukmi, pemerintah DKI sendiri kan sudah mencoba untuk mengganti dengan kendaraan berbahan listrik begitu ya, seperti bus listrik begitu ya. Nah, ini dari kementerian sendiri bagaimana nih? Ada juga diminta untuk mengganti kendaraan-kendaraan dengan kendaraan listrik atau bagaimana? Iya, di kantor kami belum menggunakan mobil listrik ya. Iya, saya kira kita kan bicaranya utamanya adalah bagaimana menurunkan emisi dari kendaraan, gitu kan ini. Intinya menurunkan emisi. Ya, kalau mobil listrik kan juga tidak ada emisinya gitu dari segi emisi dari kendaraannya itu sendiri. Tentu nanti perlu dipikirkan tadi bagaimana sumber energi dari dianya sendiri dan juga nanti masalah baterainya. Kalau sudah tidak bisa kepakai bagaimana pengelolaannya dan itu masalah pengumpulannya dan pengelolaannya nanti akhirnya bagaimana itu juga harus disiapkan. Jadi jangan memakai mobil listriknya terus begitu tadi tidak tahu endingnya bagaimana limbahnya. Itu saya kira penting. Dan yang paling penting saya kira ini kalau bicara tadi sudah disampaikan Bu Puji, mobil listrik bukan satu-satunya solusi gitu ya. Intinya kan kita ingin menurunkan emisi kan, pencemaran karena emisi. Jadi saya kira solusi lainnya atau yang justru penting menggunakan kendaraan umum gitu. Transportasi publik itu penting. Jadi bisa satu kendaraan dipakai rame-rame. Jadi transportasi publik, transportasi massal itu satu pilihan dan ini saya kira harus segera dilakukan juga. Barangkali ini namanya solusi jangka menengah panjang ya. Kalau yang sangat-sangat pendek gitu ya tadi uji emisi, terus pengawasan terhadap pelaksanaan uji emisi, bagaimana tidak juga terhadap sumber tidak bergerak seperti industri dan sebagainya itu jangan. Dan satu lagi saya tadi ingin
menyampaikan bahwa KLHK telah menerbitkan aplikasi Xiaomi. Apa itu? Ya, aplikasi untuk uji emisi kendaraan bermotor. Nanti semua harus memasukkan ke situ. Supaya apa manfaatnya? Manfaatnya nanti kalau suatu kota atau kabupaten atau suatu daerah menerapkan insentif parkir, dia bisa ikut record. Seperti di DKI Jakarta kan sudah ada 11 pengenaan insentif dan dispensasi parkir. Lokasinya ada 11. Nanti daerah lain juga bisa mengikutinya. Artinya kalau misalnya saya dari Bogor pergi ke Jakarta dengan menggunakan aplikasi Xiaomi tadi, bisa dilihat, oh mobil saya misalnya sudah memenuhi baku mutu. Atau kalau belum memenuhi, saya kena parkir mahal. Oh, oke. Iya, gitu. Baik, Pak Ferdi, Anda melihatnya bagaimana selain kendaraan listrik, apalagi solusi untuk mengatasi masalah kualitas udara? Transportasi umum tadi penting ya, tapi ini kan butuh desain kebijakan yang ini berani dari Pemda ya, apalagi dengan gairah konsumsi masyarakat Indonesia ya, satu rumah bisa 5 kendaraan, ini agak sulit. Jadi untuk solusi jangka panjang saya sepakat dengan transportasi publik, tetapi untuk jangka pendek, jangka menengah, saya kira desain uji emisi yang disampaikan Ibu dari KLHK itu segera dilakukan. Monitoring juga harus ini tentu harus dengan sumber daya manusia yang cukup ya Bu ya, karena saya kira dengan penduduk yang besar, dengan daya jangkau dari kapasitas sumber daya manusia yang kecil ini, saya kira agak berat ya, dengan misalnya mengontrol sekitar 24 juta kendaraan gitu loh. Ini gimana ini, bagaimana? Jadi ini kapasitas sumber daya manusia kita juga harus siap, dan saya kira kerja lintas sektoral itu penting sekali. Dan kembali tadi saya sampaikan memang bahwa kendaraan listrik ini bukan hanya emisinya yang berkurang ya, tetapi juga ini murah sebenarnya. Hanya memang kan pemahaman publik soal ini kan agak sulit ya. Nah, kalau kesiapan rakyat bagaimana? Ya, kalau kita penggunaan menggunakan kendaraan listrik, mobil Mbak, itu kan 1 liter setiap kali 50 km itu dia harus BBM-nya ini ya 1 liter ya. Dan 1 liter itu 13.000. Kalau kita menggunakan listrik, kita hanya membutuhkan 1,3 kWh. Dan itu kalau dihitung dengan pembayaran listrik 1 kWh itu 1.600 sekian, itu artinya hanya 2.500. Jadi lebih murah gitu loh. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kesadaran publik gitu loh. Bagaimana gairah publik untuk mengarah seperti yang Ibu Puji bilang, untuk mendesain market yang lebih bagus. Saya kira ini penting. Mungkin salah satu halangannya karena biayanya juga besar. Sekarang begitu kan ya? sudah ada insentif dari pemerintah ya. Kemarin sudah ada insentif pajak, PPN dengan PPH. Harga kendaraannya sendiri begitu ya? Sudah. Supaya harga kendaraannya lebih murah. Bahkan sudah ada insentif ini berbeda dengan subsidi ya. Karena kemarin kan banyak yang bilang bahwa pemerintah memberi ini. Enggak, ini 7 juta itu diberikan untuk kendaraan motor ya. Bu Puji, Anda melihat apakah Indonesia ini atau khususnya Jakarta lah dan wilayah sekitarnya sudah siap dengan infrastruktur untuk menunjang penggunaan mobil listrik ini atau kendaraan listrik? Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Bu Puji, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan perbincangan mengenai kualitas udara di Jakarta dan solusinya. Ibu Puji, kalau Anda melihat sejauh ini bagaimana kesiapan infrastruktur di Jakarta dan wilayah sekitarnya terkait dengan untuk menunjang penggunaan kendaraan kendaraan listrik begitu? Iya, kalau seharusnya diikuti ya, setiap kebijakan yang ditetapkan harusnya diikuti dengan infrastruktur yang ada. Tapi saya melihat barangkali belum sepenuhnya infrastruktur itu bisa terpenuhi ya. Jadi saya kira kemungkinan juga jangan sampai ada ketimpangan ketika mobil listrik diterapkan, kemudian yang beli sudah banyak, tapi kemudian infrastrukturnya belum cukup ya, atau belum siap gitu ya. Terutama kalau orang Jakarta kan nggak hanya di Jakarta, kalau dia mau pergi ke Bandung misalnya, bagaimana di tengah jalan infrastrukturnya. Tentunya itu juga harus disiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum pada akhirnya nanti kita akan menerapkan atau membuat satu kebijakan yang tentunya akan diimplementasikan ya di Indonesia dan khususnya untuk di ibu kota. Terkait kendaraan listrik ini, Anda melihat bagaimana masyarakat kita, apakah sudah cukup teredukasi?
Saya kira belum sepenuhnya ya. Saya kira belum pemahaman tadi yang disampaikan oleh Bu Lukmi misalnya nanti setelah itu seperti apa gitu ya. End of life-nya dari kendaraan itu atau baterainya itu akan seperti apa, itu kan sebenarnya mungkin perlu edukasi. Jadi paling tidak itu harus disampaikan kepada masyarakat sejelas-jelasnya sehingga tidak sampai menimbulkan persoalan di akhir nanti. Jadi kalau dari awal sudah dijelaskan nantinya seperti apa, kemudian penggantian baterainya akan seperti apa, itu juga harus disampaikan di awal ya sehingga nanti tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Oke, Bu Lukmi, bagaimana pemerintah mendukung pengembangan kendaraan listrik? Ya, kalau dari KLHK sendiri, kami sudah menyiapkan sesuai tupoksinya ya, sudah menyiapkan peraturan baku mutu emisi bagi kegiatan atau usaha kegiatan recycle baterai listrik. Kita sudah ada, termasuk dalam proses ini sebenarnya sudah jadi, tinggal proses pengesahannya baku mutu air limbah dari recycle baterai listrik. Artinya baterai listrik nanti dikemanakan akhirnya itu harus dipikirkan masak-masak karena bisa saja udaranya tidak tercemar karena berkurang emisi dari kendaraan, tapi justru pencemaran yang lain itu harusnya tidak terjadi. Itu sudah disiapkan oleh KLHK. Tapi dari perhitungan KLHK sendiri dampak positif apa dari penggunaan kendaraan listrik ini, Bu? Ya. Kalau untuk di daerah metropolitan, kota metropolitan seperti Jakarta, saya kira secara perhitungan saja, tadi kalau ada mobil sebanyak 24 juta, kita hitung aja dengan emisi yang dihasilkannya, sudah jelas. Berikutnya sekarang berapa persen yang menggunakan atau beralih ke kendaraan listrik, ya itulah pengurangannya emisinya. Jadi cukup signifikan atau tidak, itu tergantung dari berapa jumlah yang akan berkontribusi. Namun begitu, masalah penyebab pencemaran udara kan tidak hanya dari sumber pencemar. Jadi meskipun sudah terjadi penurunan emisi, misalnya dari kendaraan bermotor yang tadinya bahan bakar fosil, sekarang sudah turun 50%-nya misalnya. Misalnya 50%. Tapi ternyata bisa jadi belum bisa otomatis mengubah kualitas udara yang sudah terlanjur kotor gini. Ya, artinya tidak semata-mata begini, sekarang dikerjakan langsung seperti membalikkan tangan langsung baik lagi. Saya kira itu juga alam itu perlu pemulihan. Jadi kita harus sama-sama tahu itu ya. Pak Ferdi, langkah-langkah strategis apa yang menurut Anda harus dilakukan supaya mempercepat penetrasi kendaraan listrik di ibu kota? Oke. Langkah strategis tentu yang paling penting ya dari produsen-produsen yang sudah diminta oleh pemerintah tadi. Jadi Pertamina, PLN, Main ID, lalu PT Aneka Tambang itu harus segera untuk membangun ekosistem mobil listrik untuk pembangunan baterai ya, karena saat ini kan belum ini. Jadi investasinya lumayan besar, oleh karena itu menggait investor strategis untuk masuk itu penting ya, jangan sampai itu nggak jalan. Paling kurang sebelum masa berakhir pemerintah presiden lah. Jadi IBC itu sudah terbentuk. Lalu setelah itu nanti harus menyediakan infrastruktur khusus di DKI Jakarta ini ya. Harus disiapkan betul infrastruktur untuk pembangunan mobil listrik. Bagaimana di semacam SPBU untuk Pertamina, chargernya bagaimana, lalu SPK LU-nya PLN itu harus disiapkan bagus. Dan kalau dilihat dari datanya PLN sih, mereka sudah siapkan infrastruktur ya. Hanya memang persoalan kesadaran masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar BBM ke kendaraan listrik itu masih agak sulit. Oleh karena itu edukasi itu penting ya. Teman-teman media lalu berbagai kalangan saya kira harus mulai mendorongnya bahwa pembangunan Indonesia ke depan itu butuh kerja bersama ya. Jadi saya kira kalau kerjanya hanya kerja parsial pemerintah DKI agak berat. Baik, terakhir closing statement dari Pak Ferdi terkait kualitas udara Jakarta ini. Saya kira kualitas udara Jakarta tercemar ini alarm bagi pemerintah, Pemda DKI dan alarm bagi kita bersama bahwa mari kita membangun lingkungan yang hijau. Oke. Baik, Bu Puji, closing statement. Ya, saya kira dengan adanya kasus di Jakarta ini, kita berharap semua masyarakat ikut terlibat. Partisipasi publik di dalam menangani kualitas udara, jadi berpartisipasi tidak hanya pemerintah saja, tapi tentu harus perlu peran masyarakat yang lain untuk mendukung upaya-upaya pemerintah tentunya di dalam langkah-langkah di dalam penanggulangan pencemaran udara di
Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Baik, Ibu Lukmi ada yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait Iya. kualitas udara Jakarta? Iya, saya kira dengan adanya kondisi Jakarta seperti ini menjadi entry point bagi kita semua ya, bahwa ternyata menyadari kita semuanya bahwa udara itu memang penting, udara bersih itu penting bagi kita semua. Ya. Karena kita tidak bisa berhenti bernafas, kita tidak bisa berpuasa untuk bernafas, jadi memang harus kita jaga. Karena dari setiap kita ternyata sama-sama kita lihat kita berkontribusi terhadap pencemaran tersebut. Ya. Kita menggunakan kendaraan dengan tidak peduli kendaraan kita menghasilkan emisi bagus atau tidak, kita tidak pernah peduli, tidak merawat kendaraan, itu juga berkontribusi. Oke. Jadi oleh karena itu kita harus bersama-sama menyadari bahwa udara bersih memang kebutuhan kita semua. Tentu kita juga bagaimana mengurangi emisi tersebut. Jadi mari kita sama-sama ya menjaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan kualitas udara di Jakarta begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Lukmi, Bu Puji dan Pak Ferdi untuk diskusi kita pada hari ini. Dan pemirsa, demikian dialog kita dalam Indonesia Green Solusi Atasi Polusi Udara. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir dan saya Lucia Sardon undur diri. Sampai jumpa.